Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis garam beriodium dan minyak. Berikut presentasi yang kami diskusikan. Definisi kesadahan total dan kalsium. Kesadahan atau hardness merupakan salah satu parameter kimia tentang kualitas air. Tingkat kesadahan air pada dasarnya ditentukan oleh jumlah kalsium Ca12 dan magnesium Mg12. Dalam standar kualitas air bersih dan air minum, kesadahan maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg per liter dan kadar minimum yang diperbolehkan adalah 75 mg per liter. Kesadahan sementara atau kesadahan karbonat disebabkan oleh adanya senyawa-senyawa bikarbonat HCO3 yang terdapat dalam air seperti CaHCO32, MgHCO32 yang jika dipanaskan akan terurai menjadi CO3 dan H2O meninggalkan endapan atau terbentuk endapan CaCO3 atau MgCO3 yang dapat dipisahkan. Kesadahan ini dapat dihilangkan dengan cara direbus, kemudian terdapat kerak pada alat rebusnya. 2. Kesadahan tetap atau non-karbonat disebabkan oleh ion kalsium atau Ca2+, atau ion magnesium Mg12 yang berikatan dengan Cl-, SO4-2-, NO3-, berarti senyawa yang terlarut boleh jadi berupa kalsium klorida CaCl2, kalsium nitrat CaNO32, kalsium sulfat CaSO4, magnesium klorida MgCl2, magnesium nitrat MgNO32, dan magnesium sulfat MgSO4. Air yang mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut air sadah tetap karena kesadahan tidak bisa dihilangkan hanya dengan cara pemanasan. Kesadahan tetap hanya dapat dihilangkan dengan cara ditambahkan zat lain atau dengan perlakuan khusus, seperti dapat dikurangi dengan penambahan larutan soda kapur atau terdiri dari larutan natrium karbonat dan magnesium hidroksida, sehingga terbentuk endapan kalsium karbonat atau padatan atau endapan dan magnesium hidroksida padatan atau endapan dalam air. Kerugian yang ditimbulkan air sada. Penggunaan air sada dapat menimbulkan beberapa masalah. Jika digunakan untuk mencuci, air sada yang bercampur sabun dapat membentuk gumpalan yang sukar dihilangkan, sehingga menyebabkan pemborosan sabun di rumah tangga. Pada pemenuhan kebutuhan industri, penggunaan air sada dapat menyebabkan pengendapan mineral yang menyumbat saluran pipa dan keran. Air sada tidak langsung berbahaya untuk diminum, tetapi dapat menyebabkan masalah cukup serius dalam jangka panjang. Air sada mengandung kadar kalsium yang tinggi. Kalsium termasuk jenis kalsium anorganik. Kalsium anorganik sangat berbahaya karena tidak dapat diserap oleh tubuh. Jika kalsium anorganik dikonsumsi, maka akan langsung dibuang melalui sistem sekresi dan sebagian akan mengendap di ginjal. Pada jangka waktu tertentu, akumulasi kalsium dalam tubuh akan menyebabkan batu ginjal dan sebagian lagi akan mengendap di dalam darah, menyebabkan pengapuran yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Teknik menghilangkan kesadahan. Untuk menghilangkan ion-ion Ca2+ dan Mg12 dalam air sada dapat menggunakan cara sebagai berikut. 1. Pemanasan. Kasus kesadahan sementara dapat dengan mudah ditiadakan melalui proses pemanasan. Dengan dipanaskan, senyawa yang mengandung ion bikarbonat akan bisa mengendap pada dasar penampang. 2. Penambahan kapur, CaO, dan soda abu, Na2CO3. Kapur dan soda abu dapat menaikkan pH dan menyuplai ion CO3-2- yang diperlukan untuk mengendapkan ion Ca2+ menjadi kalsium karbonat CaCO3. Sementara pH yang relatif tinggi bisa menyebabkan ion Mg12
terendapkan dalam senyawa MgOH2 dan dapat dipisahkan dari larutannya. 3. Teknik pengenceran. Dengan mencampur air murni atau non-sada dengan air yang memiliki tingkat kesadahan tinggi akan dapat mengurangi konsentrasi ion Ca2+ dan Mg2+ sehingga tingkat kesadahannya dapat menurun. 4. Teknik deionisir. Teknik ini memakan biaya yang cukup mahal, namun demikian cara deionisir dapat menghasilkan air dengan tingkat kesadahan 0. 5. Menggunakan senyawa zeolit. Zeolit adalah aluminosilikat berhidrat alami atau buatan dengan struktur kristal air 3 dimensi yang terbuka. Senyawa ini mengandung kisi-kisi yang di dalamnya terkandung molekul air. Caranya, air dipanaskan kemudian dicampur dengan zeolit. Zeolit akan menyerap molekul-molekul air yang mengandung ion Ca2+ dan Mg2+ sehingga tingkat kesadahan air akan berkurang. Kesadahan total dan kalsium. Kesadahan total air. 1. Sampel diambil sebanyak 25 ml, lalu diencerkan hingga volume 50 ml menggunakan Aquades. Kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. 2. Ditambahkan larutan penyangga dengan pH 10 sebanyak 2 ml. 3. Ditambahkan dengan indikator EBT sebanyak 30-50 mg. 4. Dilakukan proses titrasi menggunakan larutan baku Na2-eta 0,01 m dengan perlahan hingga terjadi perubahan warna dari warna merah keunguan menjadi biru. Catat volume Na2-eta yang diperlukan sampai menghasilkan warna titik akhir titrasi menjadi biru. 6. Jika larutan Na2-eta yang digunakan untuk proses titrasi adalah lebih dari 15 ml, maka larutan uji diencerkan menggunakan Aquades dan prosedur diulangi dari awal. 7. Pengulangan proses titrasi sebanyak 3 kali kemudian di rata-rata volume Na2-eta yang diperlukan. Kadar kalsium. 1. Sampel diambil sebanyak 25 ml, lalu diencerkan dengan volume 50 ml menggunakan Aquades, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Ditambahkan dengan larutan NaOH1N sebanyak 2 ml atau secukupnya sampai diperoleh pH 12-13. Jika larutan uji keruh, maka ditambahkan menggunakan larutan KCN 10% sebanyak 2 ml. Kemudian ditambahkan dengan indikator Murexit sebanyak 50 mg. Dilakukan proses titrasi menggunakan larutan Na2-eta 0,01 m hingga terjadi perubahan warna dari merah muda menjadi ungu. Catat volume larutan baku Na2 yang diperlukan sampai terbentuk titik akhir titrasi. Jika larutan Na2-eta yang digunakan untuk proses titrasi adalah lebih dari 15 ml, maka larutan uji diencerkan menggunakan Aquades dan prosedur diulangi dari awal. Pengulangan proses titrasi sebanyak 3 kali, kemudian di rata-rata volume Na2-eta yang diperlukan. Sekian hasil dari presentasi diskusi kami. Mohon maaf